Saking tingginya, petani harus menggunakan berbagai alat berat untuk memanen buah kurma. Wih, mantep ya. Bang, saya pengen nanya nih, jangan dulu digosok, ntar saya masuk ke dalam. Ada lagi korma yang lebih gede-gede. Ada bang di sana bang. Di mana? Di sebelah sana nih. Oh, ingat, tapi ya saya ke sana dulu, jangan digosok-gosok, ntar saya kesini lagi. Iya, Bang. Tuh rambut udah situ ya. Iya. Pengen gitu aja. Enggak bang, pengen buru bang nih. Ya udah tuh. Tapi ini aneh kagak tahu. Cukur sama barbershop ya, cukur ya. Terus nih sampai hampir lecet nih lampu aneh nih. Alah. Rambut sama. Korma apa ini, Bu? Ini namanya korma Tunisia. Dari Tunisia nih. Iya. Impor. Nyobain ya. Ya, jangan dicobain puasa. Ini saya tahu nih, korma Nabi ya, korma yang mahal itu. Iya. 350.000, CS1000. Ini kayaknya belum bobo 4 hari. Udah dapet tajil sama kurma? Belum. Kasihan amat. Ya, saya kasih nih, Bu. Nih, Bu ya. Saya taruh sini, Bu ya. Dagangan udah sepi kayak gini, Bu Haji pada kemana? Ya elah, yang beli juga kagak ada nih. Di mana nih ya? Bing salabin. Dari gosok terus nih sampai hampir lecet nih lampu aneh nih. Alah. Abang sih gosok-gosok, saya jadi nongol kan? Tapi nggak apa-apa. Ente punya 3 permintaan dari aneh. Mau apa aja? Aneh bikin ganteng bang. Ganteng. Saya juga pengen ganteng mah. Yang lain saya tampung dulu. Yang kedua, Aneh bikin kaya bang. pengen kaya. Saya juga pengen kalau itu. Yang lain dah, yang lain. Saya tampung dulu yang 2 pertanyaan. Aku Satu pengen lagi. rambutnya sama nih sama abang. Rambut sama. Tada. Sama kan? Sama bang bener bang. Wah, tas dulu dong. Terkabul kan? Terkabul bang abang. Yang 2 saya tampung dulu ya. Tapi ngomong-ngomong saya pengen nanya, ini di Arab? Di Arab. Madinah? Di Arab ya lah. Lah. Lah bener, Arab. Bener ya bang. Bener-bener bohong. Soalnya di sebelahnya banyak onta, lihat nih. Loh, onta semua kan. Lagi berjejer. Arab nggak bener nggak? Ini bohong nih, ngaco nih. Ditipu aja. Yang benernya di mana ini? Tanah abang bang. Waduh, Ya, CS Kribo. Ini di tanah abang. Yang punya abang berarti? yang punya abang. Bukan Pok, bukan kakek, bukan semua. Bukan. Abang. Abang. Waduh, yang punya tanah abang nih CS Kribo. Tapi sebelum saya jalan-jalan lagi, kita sapa dulu CS Kribo bareng-bareng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh CS Kribo. Nah, ketemu lagi barengan sama Bang Uli Kribo dan juga Bang siapa? Bang Ali. Bang Ali sama-sama Kribo nih CS Kribo ya. Di mana lagi kalau bukan di acara kritis dan wah, akhirnya punya kembaran juga. Setelah jauh-jauh keliling-keliling sana sini. Tapi CS Kribo nih sambil nungguin buka puasa nih nanti, Uli pengen jalan-jalan di daerah Tanah Abang sekalian belanja sekalian nanti nunggu buka puasa. CS Kribo tonton dulu cuplikan yang satu ini ya. CS Kribo, waduh, siapa yang tak kenal buah asal Timur Tengah yang berikut ini nih? Nih. Ya, kurma. Sepanjang Ramadan, buah kurma menjadi santapan berbuka puasa yang begitu istimewa. Selain disunahkan Rasulullah, rasa kurma yang manis dan legit membuat buah ini digemari banyak orang. Tunggu dulu. Keistimewaan kurma ternyata tak hanya dari rasanya, melainkan kandungan gizi dan zat di dalamnya. Sebutir kurma mengandung serat dan zat tanin yang tinggi. Nah, secara medis hal ini bermanfaat untuk memperlancar saluran pencernaan, gangguan jantung, hingga mencegah kanker. Widih, top ya khasiatnya ya. Pohon kurma tumbuh subur di wilayah Timur Tengah sejak ribuan tahun lalu. Uniknya nih ya, iklim gurun di Timur Tengah justru membantu perkembangan berbagai jenis buah kurma. Sekali panen, nggak tanggung-tanggung loh. Nggak percaya? Nih, lihat aja. Saking tingginya, petani harus menggunakan berbagai alat berat untuk memanen buah kurma. Wih, mantep ya. Bang, saya pengen nanya nih, jangan dulu digosok, ntar saya masuk ke dalam. Ada lagi korma yang lebih gede-gede. Ada bang di sana bang. Di mana? Di sebelah sana nih. Oh, ingat, tapi ya saya ke sana dulu, jangan digosok-gosok, ntar saya kesini lagi. Iya, Bang. Tuh rambut udah situ ya. Iya. Pengen gitu aja. Enggak bang, pengen buru bang nih. Ya udah tuh. Ntar ini aneh kagak tahu. Cukur sama barbershop ya, cukur ya. Orang Amerika berarti Bu ya? Nah, iya makanya besar-besar Iya, dia. besar-besar, pantesan. Dia legit. Rasanya hampir kayak dodol. Ini kayak dodol. Mantep.
Ada jumbo, Oh, ada jumbo. ada large, ada extra fancy gitu. Oh, kalau yang extra fancy, yang XL mana, Bu? Yang kecil, Bi. Oh, yang kecil. Kalau yang jumbo? Yang jumbo Ini apa yang ini? ini Oh, jumbo. ini jumbo nih, Iya, Cez Kribo nih, ini jumbo besar. tuh. Gede banget satu korma nih, kayaknya bisa kenyang, Bu ya. Makan satu. Kenyang, makan satu kenyang. Ini kan banyak banget macamnya, Bu. Nah, kalau kurma yang paling mahal sendiri, yang paling mahal itu mana? Yang paling mahal Bang Kribo mau tahu ada di sini. Yang paling mahal nih. Ini namanya korma ajwa. Ini paling mahal. Paling Tunggu, mahal. saya bawa sarungnya dulu, Bu ya. Bawa sarung kurma nih. Oh, ini paling mahal, Bu. Paling mahal ini korma ajwa namanya. Paling mahal nih, Cez Kribo. Kurma ajwa. Nabi berarti ini kurma Nabi ya? Korma nabi, korma ajwa, korma nabi, korma rasul dibilangnya antara tiga. Oh, berapa ini, Bu, kalau boleh tahu? Kilo 350. 350.000. Waduh. Jelek begini, Bu. Keliput, peot. Iya, tapi kan khasiatnya dia biasanya buat pengobatan. Waduh, assalamualaikum, Bu. Namanya siapa? Bu Tuti, Bu Tuti ini beli banyak banget buat apaan, Bu? biasa THR. Wah, buat THR. THR-nya pakai kurma, lihat, Bu. Oh, laris manis tiap tahun beli di Ibu. Tiap tahun beli di Ibu. Halo, tiap tahun. Oh. Punya Bu Haji, bukan Punya, punya. iya. Hati-hati sebelum itu kita lepas bareng-bareng ya. Iya. Assalamualaikum. Dah, hati-hati korma. Ya, ayo. Dadah. Waduh, saya bantuin nggak usah ya. Udah nggak usah. Waduh, laris manis sekali belanja berapa juta itu bisa tukar kardus gitu. Lumayan, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi ngomong-ngomong balik lagi ke korma tadi kan yang belinya, Bu. Itu ada korma yang lain nggak, Bu? Korma yang aneh gitu atau yang gimana? Yang aneh, Hmm. ada korma mentah. Nah ini ada korma yang dibilangnya korma Oh, jadi nggak mentah. boleh dimakan, Bu ya? Harus digoreng dulu nggak mau matang? Enggak. Maksudnya itu dia tadinya mentah, mengkol. Cuman ini udah agak mateng nih. Jadi dia cepet matangnya 3 hari aja udah mateng. Oh, iya, 3 Padahal hari kita mateng ditaruhnya di pendingin. Coba-coba lihat, kok warnanya kuning gitu, Bu. Iya, ini rutap namanya. Rutap. Bilangnya rutap. Khasiatnya sendiri kalau korma rutap ini buat apa? Buat penyubur kandungan. Biasanya kalau orang yang punya keturunan, itu yang perempuannya makan yang warnanya kayak gini, yang kecil gini. Terus kalau yang laki-lakinya, yang ini yang merah. Wah, tuh, nih merah. buat laki-lakinya, buat Ya. penyubur juga, Bu ya. Penyubur rambut. Oh, Biar kayak nih. Bang Kribo rambutnya. Tuh, kalau itu buat perempuan. Jadi kalau perempuan nih berarti kalau yang pengen kandungannya, coba yang ini Bu pegang nih. Ini buat yang perempuan. Nah, itu buat laki-laki. laki-laki. Tuh, kalau buat yang perempuan pengen subur, Bu ya. Biasanya kalau orang yang belum punya keturunan itu makan ini biar punya keturunan. Nah, ini buat cowoknya gitu. Tuh, buat cowoknya. Tuh, merah kayak gini. Coba lihat sini, Bu. Berarti, Oh, cakep ini banget. aja yang ini warnanya merah. Kalau ini buat perempuan nggak, laki-laki nggak. Waduh, lagi ngapain Mas? Korma dihitung-hitung. Wah, ada Narji. Aduh, udah nggak ikut dicagur. Waduh, ini ngapain, Bang? Ini ada yang mesen. Mesin coba saya bantuin dong. Plastiknya di mana plastiknya? Ada itu. Jom, saya ambil dulu plastiknya sama timbangan tuh ya. Ikut dulu yang taruh. Ya, nih timbangan. Nah, ini coba berapa kilo, Bang? Ini saya bantu sini dah. Ini korma apa nih? Ini saya tahu nih, korma Nabi ya? Korma yang mahal itu. Iya. Wah, nih tuh. Ini yang sekilo 350.000 Cez Kribo. Nih sekilo, lihat dulu nih Cez Kribo nih, sekilo ya. Sekilo bener kan? 350.000. Bang, saya belinya nggak sekilo deh. 100.000 berapa? 3 on. 3 on aja, 3 on ya. Kurangin lagi ya. 3 on. Tuh takaran itu. Wah, nih. 303 ons. 100.000 3 ons. Nih, segini nih. Wah, dahsyat ya. Makan korma lumayan juga. Berapa, Bang? 100. 100.000? Iya. Wah, 100.000. Duitnya kagak ada. Bang, pinjam dulu 100.000 buat bayar nih. Daripada digebugin ntar. 100.000 ini. Pinjam dulu ya, bentar ya. Ntar gajian dibayar. Nih, Bang, 100.000 ya. Terima kasih. Plastiknya ada? Ada. Nah, sini. Nah, ini udah ada. Waduh, bulan puasa di masjid masih banyak yang bobo. Jangan berisik, Cez Kribo. Wah, ini belum, kalau yang ini belum bobo. Halo, Bang. Mau bobo silakan bobo ya. Aduh, malah bobo.
bobo 4 hari. Bangun kan tuh kan, bangun tuh bang, dibangunin ya tuh bang. Lagi bobo pules-pules dibangunin, bobo lagi aja sampai sahur belum, sahurnya belum. Namanya siapa nih? Siapa yang nanya sini. Nak, what's your name? Nak. Tommy, waduh. Ngomong-ngomong puasa hari ini bang Tommy? Alhamdulillah puasa. Ngapa kok bobo nggak baca Quran gitu, zikir gitu? Hah? Udah, sambil nunggu buka bobo. Ya udah, bobo lagi aja bang, ntar saya ganggu. Oh, udah keganggu. Ya udah nih bang nih. Nih tuh, nih ada Quran, nih baca Quran. Kalau bulan puasa itu, kalau baca Quran, zikir lebih baik bang, ibadah. Nih bang. Oh, udah bawa ya. 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 Aduh, tuh kan. Ih, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sini, Pak. Ini kebetulan tadi ada yang bobo. Oh, begitu. Saya juga mau bobo tadi, Pak. Jangan dong. Salahnya gini, kalau saya bobo takut dosa, Pak. Mending saya gangguin aja yang bobo kan, Pak. Maaf nih Bang Tommy, lu lagi bobo digangguin tuh kan, jadi bangun matanya melek lu. Yuk lu kan udah segeran sekarang. Udah. Bau surga nih Bang. Tahu aja tadi sahur saya pakai jengkol misalnya. Nih, kebetulan kan ada Pak Ustadz nih, kita tanya nih hukumnya di bulan puasa kalau tidur gimana? Mau nggak? Ya, ini kalau bulan puasa nih tidur itu hukumnya bagaimana kayak Bang Tommy tadi? Sebetulnya bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tidurnya orang tersebut adalah ibadah. Itu menurut keterangan. Ibadah, Pak? Tapi tidur yang mana gitu. Tentu kalau tidur sengaja mau tidur seharian, itu jadi bukan ibadah lagi namanya. Ogah capek namanya. Kebluk itu mah apa namanya? Bukan ibadah, kebluk. Bukan nggak boleh tidur. Bacalah Quran, perbanyak zikir. Kalau sampai ketiduran, nah itu ibadah. Oh benar, berarti kan Seperti itu. lebih baik Pak kalau lagi baca Quran, pulang usuti robin. Itu lebih baik itu Pak berarti ya? Kalau udah capek masih ketiduran. Oh iya benar. Itu udah hatam berarti Pak langsung ketiduran. Oh gitu, ya. Ya udah nih Bang, lanjut aja bobonya boleh, mau zikir lagi boleh, tergantung Bang Tommy aja ya. Saya mau nanya-nanya sama Pak Ustadz, kami jalan-jalan. Ya, Assalamualaikum. Bobo lagi aja Bang, bobo lagi. Bobo lagi nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, sumpah. Ini Pak Ustadz, ini saya pengen nanya-nanya seputar masjid Pak, itu masjid Pak. Ini gimana ceritanya? Kok ada masjid di tengah-tengah pasar di Tanah Abang itu? Sebelum terjadinya dibangunnya masjid ini adalah tempat ini merupakan surau sekitar masa penjajahan Portugis dulu ketika terjadi penyerangan VOC. Pasukan Mataram itu buat base camp di lokasi ini. Ada di surau ini yang menjadi cikal bakal terjadinya Masjid Jami Al-Makmur seperti ini. Tapi ngomong-ngomong soal masjid ini sendiri Pak, kan masjid itu sebenarnya sama-sama aja Pak buat rumah Allah. Nah yang membedakan masjid ini lama berdirinya terus dari waktu tahun tadi sini itu ada cirinya nggak Pak? Pak? Kita mulai dari pintu Mana? 100 tahun yang lalu itu. Kita bisa lihat pintu masih tetap yang orisinil. Jadi ini orisinil nih. Itu dengan ukuran yang luar biasa. Nih, Cek Ribo nih pintunya gede banget nih. Nih, pintu masjid loh, bukan pintu Doraemon. Tuh kan. Ini udah kayak bangunan tua. Ini berapa meter tinggi memang orang dulu tinggi Pak ya? Bisa bayangkan ini orang dulu sudah memikirkan jauh ke depan. Kita nggak memerlukan AC yang sekarang ini karena dengan pintu-pintu sebagai ventilasi udara yang seperti ini, jamaah dari manapun itu merasa tenang, merasa adem. Tentram. Wah, ini yang suka dipakai ceramah sama orang ya. Khutbah Jumat sini nih. Oh, khotibnya nunggu nih waktu azan yang kedua nunggu di situ Pak. Mau azan azan kedua.